Gue lihat orang Indonesia itu masih kayak ngelihat figur yang wah nih kayak disegenin itu mereka gampang wibawa ya, wibawa. Oh, Faktor iya. kewibawaan itu juga penting. Nah, gue Betul. lihat paling berwibawa ya Prabowo. Jadi kita bisa lihat Anies itu bukan kayak pejabat-pejabat yang elit yang out there, yang Iya. unreachable gitu Dia lah. nganterin naik Vespa beneran. Ngomongnya flow-nya enak menurut gue sih. Jadi kita kalau lagi dengerin dia ngomong tuh kayak ke bawah, ketiduran gak nih ke bawah, ke bawah gitu kan. Kita akan sediain 3 mangkok beras Ya. dengan ada foto-foto masing-masing capres dan cawapresnya. Pancing pakai beras. Pakai beras. Ayo dong. Ayo dong. Enggak, dia lebih dulu makan, dia belum Ayo, makan. ayo. Capres yang paling natural atau paling human atau paling terlihat genuine dan nggak dibikin-bikinnya itu yang mana? Atau mungkin lo punya pendapat lain? Silakan. Oh, menurut gue yang paling nggak dibikin-bikin. Gila nih. Oke guys, ini adalah Oplosan 99, acara baru di YouTube channel The Last of 90s, oplosan obrolan polos santai ala 99. Nah ini acara baru yang akan kita jalankan terus. Kali ini kita ada Nikita, ada Tutut, Yo. sama ada Pak RT, ada Ian. Nah di episode pertama ini karena saat ini kita bahas pembahasan di mana-mana banyak mengenai politik, mengenai calon presiden dan pemilu segala macam. Jadi kita akan ngikutin arah pembicaraan orang-orang suka kemana. Tapi kita nggak akan ngobrol yang seriusnya di sini ya. Setuju Oke, ya? Setuju. Setuju. Kita akan ngobrol yang santai, tapi tentu berbobot dan insightful. Berbobot. Tapi nggak, kalau berbobot nggak janji ya. Ya kita coba aja ya. Agak susah kalau berbobot. Kalau receh bisa ya. Lebih gampang berbobot. Nah, berbobot. Nah jadi gini, kan udah dimulai nih. Ya. Capres sudah punya nomor urut semua segala macam. Nah, supaya kita bisa lebih jelas lagi, makanya kita harus lebih kenal lagi dengan siapa-siapa aja calon presiden kita. Iya. Ya, setuju ya? Setuju. Nah, kita akan lihat nih di VT nih. Pertama kita punya siapa calon presiden urut nomor 1 itu Anies. Nama lengkapnya Anies Rashid Baswedan. lahirnya tahun 69. Sio ayam. Beda Sio ayam sama kayak lu. kayak gue. Oh iya, kayak kita semua. Lu ayam juga kan? Enggak. Gua ayam. Gue monyet. Lu apa? Gue nggak tahu. Lu monyet harusnya. Monyet. Iya. Monyet. Hobi naik Vespa. Wah kayak si siapa nih? Kayak si Tutut lah dulu. Tutut, Komang. Nah pendidikannya nih S3 loh, PhD dia, Political Science di Amerika. Ya, jaminan lah ya, pinter berarti Hartanya 11,7 miliar, musik favoritnya klasik men. Klasik rock. ya. Klasik disco. Nggak Klasik tahu disco. juga. Klasik disco tuh. Makanan favoritnya gudeg, ayam kecap, semur daging, lodeh. Indonesia banget ya. Iya. Ya kalau gue lihat ya secara akademis sih no doubt lah ya. Canggih lah. Don't speak dong ya, no doubt ya. Yoi don't speak ya. Keren. S3 ya kan. Terus political science ya berarti ilmu politiknya nggak kaleng-kaleng lah ya kan. Bentar. Itu Political Science Universities tuh beneran ada namanya Political Science Bukan. University? Ini tadinya panjang, cuman kita tulis dia tuh Sekolah Political major Science. ya. Oh, oke. Sekolah politik Oke. di Amerika University of apa gitu, cuman kan Ada panjang. political science ada. Ada. Gue juga political science soalnya. Oh gitu. Tapi versi gagal ya. Versi penerawangannya loh. Cuman musiknya klasik tuh nggak nyangka loh gue. Anies gitu. Iya gak sih? Tapi nyangka lah kalau Oh, misalkan orang biasanya orang pendidikan tinggi gitu kan emang hobinya musik-musik gitu kan. Biasanya. Musik-musik berat ya. Iya berat. Pencitraan gitu biar kesannya classy. Pantas lo nggak gitu. masuk ke situ, Nek. Nah itu udah lo. Karena lo gak tinggi sekolahnya. Naik kelas aja kagak gua. Kalau lihat dari sisi, jangan kita lihat dari track recordnya, dia Iya. didukung siapa, partainya siapa, enggak. Tapi secara orangnya, Anies yang kita tahu dari kita nonton di TV dan kita lihat profil segala macam. Menurut lo dulu Nick, Iya. Anies tuh gimana? Menurut gua Pak Anies santun. Ngomongnya flow-nya enak menurut gua sih. Jadi kita kalau lagi dengerin dia ngomong tuh kayak ke bawah, ketiduran gak nih ke bawah, ke bawah gitu kan. Terus gua flow-nya enak banget buat didengerin. Tata bahasanya bagus sih. Terus Justru itu yang jadi ini ya dia ya, iya, Keunggulannya ya. keunggulannya keunggulan dia. berbahasa. Iya. Sisanya lain dulu gue sempat ini sih sebetulnya anaknya sekolah di sekolah yang sama anak gue dulu. Oh gitu. Lo ingin iklan maksud lo gimana? Kagak dulu coy.
Dulu sama, jadi gue suka ngeliat dia nganterin anaknya gitu. Oh, berarti anaknya masih kecil dong berarti. Ada yang kecil. Ada yang kecil. Sekarang udah SMP kayaknya, mau SMA kali gitu. Oh, kapan lalu kan kita pernah lihat berita dia nganterin anaknya pakai Vespa kan ke Itu sekolah. suka bareng, gue macet nih barengan dulu. Oh gitu. Lo tegur nggak? Tuh bro, masih macet aja. Lu juga gitu. Iya nih gue juga. Jadi kita bisa lihat Anies itu bukan kayak pejabat-pejabat yang elit yang out there, yang Iya. unreachable gitu. Dia lah. nganterin naik Vespa beneran. Beneran? Beneran naik Vespa. Oh. Sederhana lah, dia Iya. sederhana. Yang gua tahu juga sederhana. Terus kalau makanya gue bilang tadi secara akademis emang pinter lah, Anies nih pinter. Memang kalau boleh jujur, kalau gue lihat nih ya dari beberapa apa namanya presentasinya dia Oh, gitu, dibanding yang lain, gue lihat Anies tuh paling enak dilihat pembawaannya ya. Tadi bilang ngomongnya flownya enak segala macam. Itu keunggulan dia sih gue bilang. Public speakingnya oke Yoi, banget sih. Public yoi, speaking. ya. Pak RT. Sama, gue apa ya? Kalau gue lihat itu sama kayak mereka berdua, tanggapan gue, kalau dia ngobrol tuh, bukan ngobrol ya, dia ngasih speech lah, dia ngasih diwawancara lah tuh, walaupun mohon maaf ngalor ngidul tapi enak didengar udah gitu aja. Walaupun kalau lo dalemin lagi, Ngalor ngidul berarti dia nggak Berarti berarti storytellingnya dia jago. Jago. Intonasi jago. Jago. Jadi buat talent VO, iklan-iklan pengisi Kayaknya suara bekas tuh anak radio. bagus. Gue rasa bekas anak radio. Bekas anak Jangan-jangan. radio. Dia bagus, cuman emang masalah konten apa yang dia omongin apa segala macamnya itu yang agak masih bisa tergantung. diperdebatkan. Iya. Tapi kita sepakat bahwa cara dia menyampaikan sesuatu tuh enak didengar. enak. Dan menurut gue itu salah satu keunggulan yang perlu Perlu kita lah. dipunya Iya. ya untuk Public presiden speaking gitu. itu ya. Ha-ha, public speaking. Ya kita lihat ya, ini Anies nih gitu. Iya. Next yang kedua kita punya Prabowo, sorry. Oke. Nama lengkapnya Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Wah keren, ningrat gitu ya. Lahirnya tahun 51. Beda berapa tahun sama Anies tuh tadi? Beda 18 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun. Zodiaknya Libra men. Goat Libra ya kan. banyak banyak pertimbangan kan Oktober. tuh. Itu lambangnya timbangan kan tuh. Betul. Iya. Balance, berarti adil katanya. Hobi sionya kelinci, hobinya berenang dan berkuda. Wih, beda. Pendidikannya akabri. Ya pastilah. Hartanya men 2T. 2 triliun. 2 triliun. Musik favoritnya? Nah ini. Nah ini gimana nih? Pop 80s. Menurut gue keren deh. Yang ini nih keren. Maksud gue beda dari Pop pada. Kayak apa New Order gitu-gitu Iya, ya? jangan-jangan gitu kan. Duran Duran Duran, Iya. New Order gitu. Milih vanili juga milih vanili. Milih vanili. Tapi masalah Dusky gak nyanyi milih vanili. Rob and Fab, Rob and Fab. Rob and Fab. Iya. Iya. Makanan favoritnya dong? Makanan kita-kita. Nah, Makanan kita-kita. Makanan rakyat lah istilahnya tuh. Iya, cuman hartanya 2T men. Orang makan Indomie pakai telur aja bisa punya 2T ya, bingung ya. Karena dia makan Indomie sama telur Oh terus. itu dia, justru itu kuncinya. Iya. Bener juga. Kagak makan yang aneh-aneh. Heeh. Tapi kayaknya gue nggak tahu nih bener apa nggak. Coba dicek lagi. Pendidikannya nggak cuma akabri sih. Gue tahu dia ada beberapa pendidikan lain sih di luar. Pendidikan akademis Iya. biasa Oh, gitu. iya. Ya. akademis ada ya. beberapa di selain akabri. Kayaknya ya, yang gue tahu sih gitu. Ah. Gua kalau lihat Prabowo gini. Prabowo itu kan background militernya paling kuat lah, emang orang militer. Keunggulannya di situ. Jadi gue lihat orang Indonesia itu masih kayak ngelihat figur yang wah nih kayak disegenin itu mereka gampang Wibawa lurus ya, tuh, wibawa. Oh, Faktor iya. kewibawaan itu juga penting. Nah, gue Betul. lihat paling berwibawa ya Prabowo. Ah. Gitu. Sorry Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Kita orang timur Lo susah emang ngomongnya. kayak kenal aja dia kata lo gila. Main nama aja. Jadi emang gue lihat paling berwibawa dia lah gitu memang gitu. Tapi Pak Prabowo kalau gue ngelihatnya kan ikut kontestasi kan udah lumayan lama kan ya, beberapa kali gitu ya. Perubahan itu kelihatan jelas banget dari yang dia tetap berwibawa menurut gue, berapi-api juga. Cuman makin sekarang lo makin lihat sisi humanisnya. Ya. Kalau menurut gue ya. Iya, iya. Ya makin kesini makin bisa lihat bahwa ternyata lucu juga nih orangnya kadang-kadang kalau ngomong gitu. Terus gerak-geriknya gitu tuh kok kocak gitu loh menurut gue. Ya, Makin dan- kita ngeliat ya. orangnya bisa cair juga ternyata gitu. Ya dan ini gue lihat faktor akan lebih banyak orang yang sekarang nambah pemilihnya gue yakin karena yang tadi ini kita bilang tuh ya kan dia lebih humanis segala macam itu orang banyak yang tadinya nggak suka mungkin jadi gue demen juga nih yang Prabowo nih, ternyata gitu. lucu juga gitu Nah, kan. Ya, itu, dilihat. itu bagus sih strategi begitu gue bilang. Karena memang dia aslinya kan dari keluarga elit ya. Ya, Dari ya, dulu ya. dia ya, emang ya. emang emang
beda lah sama Anies gitu ya, yang tadi nganter Vespa, antar anak sekolah ke Vespa. Gue rasa kita nggak akan mungkin ngelihat Prabowo nganter anaknya ke sekolah naik Vespa, kecuali kalau emang itu disetting, bener? Ya. Maybe. Mungkin. Karena ya kita tahu lah, bukannya itu bukan artinya hal jelek, Ya, ya. Iya. tapi memang dari lahir, dari kecil dia emang Ada berada di- di lingkungan yang seperti itu. Betul. Udah sendok emas lah ibaratnya. Udah sendok dari- emas dari lahir gitu. kan. Jadi emang ya nggak apa-apa juga gitu. Emang ya nasib baiknya Iya, dia nasibnya seperti dia. itu. Emang dia bisa milih gitu lahir dari keluarga yang mana kan Ya, nggak bisa kan? betul. Tapi ada loh tuh video-video Apa, milih? tuh, bukan video-video bayi yang waktu begitu keluar tapi mukanya nggak happy gitu kayak nangis. Ada kan lo lihat gini kayak sedih-sedih gitu. Dia kayak kok gue lahir di sini Iya. sih. Kita next kita lihat. Oke. Boleh. Yang ketiga kita punya Ganjar. Nah, nama lengkapnya Ganjar Pranowo. Lahirnya 28 Oktober tahun 68 men, pas Sumpah Pemuda. Wih, cuma beda Wih, setahun di- sama Mas Anies ya. Iya. Scorpio. Sionya monyet. Nah, kayak siapa nih? Barang lu. Gue. Gue monyet. Iya. 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 Hobinya otomotif dan bersepeda. Oh sama kayak Ian nih. Dia otomotif doang, sepedanya enggak. Pendidikannya S2 Ilmu Politik UI. Sama Sama sebenarnya kayak political Anies. science ya. Hartanya 15,4 M, musik favoritnya rock. Oke. Nah, Makanan favoritnya nasi goreng. Oke. 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 Ini Itu cukup. emang dia ngerok apa musik favoritnya rock? Kenapa yang dari Jawa Tengah? Dia dari Dia UGM Solo. juga. Enggak, UGM juga. kan Jokowi juga suka metal tuh. Iya, suka metal. Dari Emang kali jualan di sana cuma musik rock kali ya? Di mana? Di Jawa Tengah. Kan Nggak ada tahu Jogja Rockkarta. Nah, Ah, itu. Iya kan ada Jogja Iya. Rockkarta. ya lo kan musisi tahu Iya. lah, apa di Jogja mungkin emang perkembangan musik rocknya lumayan lah di situ kan. Kan musik-musik yang ini nih, yang apa menyuarakan Aspirasi. keresahan dan keresahan anak-anak muda kan biasanya musik rock Oke. gitu. Ganjar nih juga gue liat sederhana sih orangnya. Iya, dia Orangnya kayak sederhana. abang-abangan lu gitu Iya. ya. Maksud gue kayak, weh, gue kayak lu bisa kenal lah. Ya, Kayak deket gitu Iya. ya. ya. Dari semua capres kalau gue bilang kalau yang paling cair gitu sama golongan bawah, gue lihat Pak Ganjar lah. Ganjar ya gue lihat. Jadi Presence-nya apa, mirip sama Pak lebih Jokowi juga gak sih? ya mirip-mirip Iya, gitu. cara- Jadi mengambil hati Santun, rakyat bawah santun. itu juga paling kena di Ganjar. Kalau gue bilang ya. ya tadi di sana. dari hobinya sama musiknya aja tuh menurut gue tuh. Kenapa? Ya kan musik rock. Lu sebagai pemusik kan? Iya sebagai pemusik kan gue ngeliat bahwa memang musik rock kan masanya banyak juga gitu dan banyak kan youth kan masanya musik rock kan. Anak Jadi, muda. jadi dia tap in ke anak mudanya juga pasti lebih enak lah lewat. Bukannya Pak Prabowo sekarang juga iya gitu dengan joget-joget Iya itu juga maksud gue. Tapi kan memang DNA-nya dari dia nih dari awal. dari rocker awal, gitu ya. rocker gitu-gitulah. Ya kayak musik-musik yang kita dengerin juga Iya, gitu. Jadi gitu, kayak kita bener. bisa relate gitu. Heeh. Kalau kita ngobrol musik sama dia jangan-jangan bisa nyambung Iya, segala macam kayak gitu-gitu, lebih Jadi ke situ. ya Ganjar orangnya kayak lebih dekat gitu ya, Iya. kelihatan sederhana. Iya. Nah, ini kan kita ngelihat profil ya. Iya. Profil yang kita lihat seperti ini. Tapi memang kadang kita nggak tahu orang, kita pernah dengar sesuatu bahwa orang tuh kelihatan sifat aslinya kalau dia lagi emosi. Ya, Nah, Bener ya, ya? betul. Iya. Nah, coba kita lihat VT berikutnya. Soal untung rugi, ini soal nyawa. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang, taati aturan. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Ini lawas banget nih. Yo. Oh, itu rocker tuh. Mad Dogs tuh apa? Hah? Mad Dogs tuh apa? Baju ya. Kayaknya itu deh. Kayaknya mungkin biker gitu kali ya. Gue juga gak tahu sih. Kayaknya ya. Makanya dia hobi otomotif tadi ya. Iya. Jadi sampean ojo ngapusi aku. Kelingan kan pertama kali aku nyampe pesen karo sampean ojo dikorupsi, kualitasnya sing apik dan sampean janji. Nek ora kejaksaan. Wih. Waduh. Gila, Kalem langsung. tapi Kalem Langsung kejaksaan. Aneh orang jaksaan. Kita lihat tadi ya video pertama ya Pak Anies ya, ketika lagi ngesidak itu gue inget banget pas zamannya Zaman pandemi COVID. tuh ya, Nah, COVID zaman ya. COVID ada kantor apa yang buka ya? Iya. Kantor Gua apa inget gitu yang tuh, buka, inget. disidak sama dia, diomel-omelin seperti itu. Gimana Tapi tuh? gini, ini dari tiga tadi kalau gue lihat cara objektif nih ya, konteksnya beda nih. Kalau yang Ganjar sama Anies itu sama tuh konteksnya.
Jadi ada pelanggaran lah di situ ya kan. Kalau yang Anies tadi kan protokol, kalau yang Ganjar itu gue lihat penyelewengan dana tuh kayaknya. jadi Lebih project yang mungkin project. biasanya mungkin markup atau apa yang ternyata bahannya jelek atau gimana. Kalau Prabowo dia lagi orasi tuh sebenarnya. Ya kan waktu itu. Jadi itu kalau gue lihat Prabowo di situ mungkin bukan marah juga, mungkin berapi-api. bakar semangat berapi-api gitu. Jadi gue nggak tahu kalau marahnya Prabowo gimana sih. Tapi kita bisa lihat ya, kalau misalnya gue ngelihat orang kalau lagi berorasi, berapi-api segala macam itu kan berarti aslinya dia keluar dia kayak tangannya tuh ringan, Iya. kayak wah bergerak. Kalau lagi orasi begitu kita nggak pernah tahu di belakangnya seperti apa kadang-kadang gitu ya. Kan kita juga pernah dengar ada beberapa berita selentingan yang kita nggak tahu ini benar atau enggak gitu ya. Bahwa memang ada berita Prabowo kemarin menampar Menhan ya, yang sudah diklarifikasi. Sudah diklarifikasi di Mata Najwa. Katanya dalam rapat kabinet Pak Prabowo sempat emosional, kemudian menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertahanan Harfiq Hasnul Kolbi. Saya juga kaget. Jadi saya itu jelas itu tidak benar ya. Tidak pernah ada rapat seperti itu. Saya juga jarang berhubungan dengan Wakil Menteri Pertanian. Mungkin saya pernah ketemu sekali sepintas. Saya urusannya selalu kan saya menteri. Aku menteri, urusannya sama menteri. Jawabannya enggak, tapi coba kamu cek orangnya malah juga ngaku. Tapi gini, kita satu persatu dulu dari siapa deh mau kita bahas, Pak Prabowo lah. Kita lagi on him gitu ya. Dia kan backgroundnya ABRI. Ya. Pasti kan ABRI memang dilatih untuk lebih lebih bukan kasar sih bahasanya. Lebih tegas. Lebih tegas. Memang orang lapangan kita tahu lah gimana sih ABRI dilatih gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan kan disuruh latihan fisik hukumannya biasa fisik ya, push up atau apa segala macam gitu. Nah, dulu bukannya kita pernah tuh waktu SMA yang zaman SEA Games dilatih sama ABRI. Sama ABRI. Iya, sama ABRI. Ya lu yang kena kan. Nah itu gimana? Ya militer lah. Militer kan, iya. Militer lah kita. Karena Didikan kita militer. diajar sama orang biasa nggak mempan ya kan, cabut-cabut harus pakai ABRI yang ngajarin. Gini, pertanyaannya adalah seorang calon presiden yang akan memimpin sebuah negara dan membawahi banyak institusi dan staf gitu ya bawahan. Seharusnya dia boleh nggak tegas yang seperti itu. Ya kalau tegasnya harus tegas, nggak bisa nggak tegas. Kadang-kadang juga orang kalau kita itu perawakannya udah serem sangar kan orang juga segan sama kita sendiri, ya kan. Iya. Kita juga namanya sekolah laki-laki kan, lo inget juga kan dulu kalau lihat orang yang kayak wah serem nih kita juga nunduk ya kan, ada gitu. Buat saya itu perlu sih, apalagi buat bangsa kita yang jumlahnya ratusan juta ini gitu, kalau nggak ada. Berapa ya? 270 juta. 210 juta. Kalau Bang Roma dulu bilang 250 Mas. Bang Roma tahun berapa? Iya udah lama lagunya itu. Berarti memang pendidikan atau calon presiden dari militer itu ada mempunyai sebuah nilai tambah lah dalam sisi tambah untuk ngurusin lah. Disiplinan ya sebetulnya. Disiplin. Apalagi kan kita kan majemuk ya Indonesia gitu ya. Memang orang-orang yang tegas itu gue lihat butuh figur yang disegenin lah gitu ya, orang jadi patuh gitu ya. Itu positifnya di situ. Tapi ya maksud gue nggak setuju kalau main gaplok-gaplok orang, itu juga nggak setuju lah gitu kan. Tapi kalau misalnya orang melihat dia sebagai sosok yang serem dalam tanda kutip yang agak kasar nih, jadi gue takut lah macam-macam sama dia, nanti gue digaplok lagi istilahnya gitu ya. Itu bikin orang jadi Prabowo itu walaupun serem, tapi lo perhatiin orang-orang yang loyal sama dia itu super loyal. Jadi gue yakin banget dia tuh orang yang sangat care dengan bisa kelihatan, kelihatan sama gitu ya. Lo lihat sih sebetulnya perubahannya over the years sih yang tadi gue bilang. 2 tahun belakangan ini tuh. 2 tahun belakangan ini makin kelihatan bahwa dia humanis gitu. Maksudnya jauh lebih manusiawi lah, ngeliatin dia nggak jauh di sana gitu loh. Jadi pasti kelihatan juga sih perubahannya menurut gue ya. Yang nggak begitu elit lah gitu loh ya. Dulu kayak elit banget gitu aja dulu kita lihat ya. Oke. Tapi kan kalau orang yang udah takut duluan berarti kan dia udah punya pikiran mau berbuat salah. Lu nggak perlu takut kalau lu nggak berbuat salah, itu aja sih kalau betul. kepemimpinan sama orang-orang begitu ya. Betul.
Selama lo nggak berbuat salah, lo nggak perlu takut, udah itu aja. Soal untung rugi, ini soal nyawa. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang, taati aturan. Itu ibu-ibu apa kabar ya? Baik sih kayaknya kabarnya sih. Paling masih buka lagi kantornya. Pak Anies datang ke kantor, sebuah kantor lupa gue pas COVID, sidak, dan ini owner atau staff atau apa kita nggak tahu ya, ditunjuk-tunjuk sama dia bilang urusan nyawa segala macam. Dikamerain, dipasang di berita, disebar ke seluruh Indonesia. Iya, gimana coba? Apakah saat itu perlu karena memang COVID keadaannya genting Kalau sehingga saya- butuh iya. contoh bahwa Kalau seingat gue ya, ini orang salah. karena memang itu ada aturan waktu itu. Jadi waktu itu seingat gue memang ada perdanya ya. Jadi ada beberapa kantor-kantor tertentu tuh nggak boleh beroperasi. Itu ada perdanya. Jadi kita bahas aturan sih kalau di Ini yang situ. belum selang-seling itu masuk. Belum, itu full tutup. Ini masih full Ya. tutup. Awal-awal zaman Tuh, full ada lockdown, tulisannya tuh, lockdown. inspeksi penegakan aturan Oh, WFH. ini PPKM darurat. Oh, PPKM darurat. Jadi memang waktu itu harus tutup. Harus gitu tutup loh. itu. Jadi emang nggak ada pilihan. Jadi memang dia datang sidak itu untuk ngasih tahu ke seluruh rakyat Indonesia bahwa Iya. ini contoh yang Ini salah. Ini contoh yang salah, Ini benar. contoh yang salah seperti itu gitu. Karena gue tahu juga ada beberapa kantor yang kena sanksi. Kena sanksi karena mereka masih buka dan nggak boleh. Tapi kan ada beberapa yang boleh ya, yang pengecualian misalkan yang untuk yang Logistik ya, logistik ya yang apa? gitu-gitu lah ya, yang memang diperlukan boleh Esensial. buka. Ini dulu ada tuh daftarnya kan siapa aja yang boleh buka. Jadi benar. ya ini gue bilang sih ya memang nggak bisa dihindarin dan itu harus ada contoh. Memang ada beberapa juga yang dapat sanksi waktu itu. Gue nggak tahu sanksinya apa sih, tapi kayaknya kantornya ditutup sementara atau gimana gitu. Iya. Tapi cara marahnya dia ya beda ya, tiap orang kali pembawaan marah tiap orang tuh beda-beda. Marahnya masih akademisi marahnya. Ya, masih sopan lah Iya, marahnya lah. iya. Dia tipenya kasih tahu Kasih ininya tahu. sih, kasih Iya. tahu apa namanya? Kayak dosen gitu ya. Iya, dia Iya, beneran iya, kayak iya, dosen. iya. Jadi Dia kasih dosen, tahu bahwa kan? ini loh, ini akibatnya kalau lo Iya. gini nih kayak gini gitu. Jadi kayak orang tua marahin anak sih sebetulnya sih. Gitu. Lo Wah, ini Anies nih kayaknya nih. dia sidak apa sih, sekolahan ya? Apa sih waktu itu bangunan tuh? Iya, bangunan apa? Bangunan pemerintahan waktu itu. Oh, Saya lagi di Oh, sekolahan nih. Itu kaca depan itu bawahnya hardboard ya Mas ya. Kuwi tak tendang wis jebol. Jadi sampean ojo ngapusi aku. Wis kelingan kan pertama kali aku nyampe pesen karo sampean ojo dikorupsi. Oh. Kualitasnya sing apik dan sampean janji. Nek ora kejaksaan. kalau Pak Ganjar menurut gue dia tahu lapangan. Ya. Iya. Dia Jadi- ngerti material iya, gitu-gitu dia ngerti tadi. material. Ini Iya. hardboard ya Pak ya. Males juga kalau kadang-kadang suka ada oknum kontraktor Iya. yang Ya. coba-coba Yang dibikin mirip-mirip lah jadi Dibikin tembok mirip-mirip. kan. Gua suka ada banyak. Banyak kok yang main-main markup gitu kan udah kita tahu lah, Iya. rahasia umum lah. Nah, Ya. pas dia kayak gitu-gitu, dia tahu medannya, dia tahu lapangannya. Jadi dia Pak Ganjar minta telepon bosnya juga ngomongnya langsung aja kan. Iya. Lo jangan bohongin gue lo, soalnya Iya. gue tahu ini Iya, tahu spek gitu ya. tahu spek gitu. Dan menurut gue itu bagus. Iya, Ngerti iya, ya iya. gitu. Ngerti. Orang pemimpin yang akan berada di posisi paling tinggi ngerti spek-spek atau ngerti Ngerti detail-detail lapangan. yang di bawah, ngerti Iya, lapangan. Ngerti gitu. ini sih lebih ke ngerti penyakit-penyakit yang ada di Iya. bawah ya gitu Iya. ya. Istilahnya supaya kalau nanti dibohongin sama yang di bawah dia nggak bisa dibohongin. Iya, Berarti benar. udah ngerti gitu ya. Karena dia tahu di lapangan iya, kan markup itu beda kan ya. permainan umum ya dan diulang-ulang terus kayak markup gitu kan kita juga sampai bosan dengernya. Jadi gitu. kejadiannya ya di contoh video yang ini ya, itu kejadiannya ceritanya ini pasti lagi ini hasil markupan yang ketahuan gitu dong. Iya, iya. Ya kayaknya ya mungkin Kayaknya. itu ya. Ah. Atau ini salah satu proyek yang cukup bonafit dan besar di tempatnya dia ya gue rasa ya. Jadi di daerahnya dia gitu. Jadi dia kayak gue ngecek deh nih sama si kontraktor ini nih gimana nih hasil kerjanya katanya udah jadi. Gitu. Ya dicek langsung. Ini dia gubernur ya pada saat ini ya. Iya, gubernur. gua rasa. Tapi gaya marahnya dia tuh sama kayak Pak Anies. Iya, iya. Ya Dia gaya marah sama nggak yang berapi-api tapi ya udah Tenang, Zep aja, sopan, tenang, tajam. sopan. Nah, Iya, iya. tiba-tiba laporan kejaksaan. Ujungnya laporan Ujungnya. kerja males Iya, juga ya. Iya. Kita nggak pernah lihat dia emosi yang seperti emosi bangetnya itu belum pernah ada Belum. terlihat Belum. lah Ada, gitu ya. iya. Ya memang harus dijaga juga sih ya. Nah ini kan tadi kita bahas gimana sih 3 calon presiden ini yang marah-marah, kemudian emosi dengan berbagai macamnya, tentu ada alasannya masing-masing. Betul. Nah sekarang kita mau lihat dari sisi yang lainnya lagi, Ya. gimana calon presiden ini kalau sedang have fun gitu ya. Coba ayo kita lihat videonya.
Wah, ini dia nih. Jagoan gue nih Bang Roman nih. Ini kayak ngomong sama kamu sama kayak kita di Roma Irama, nggak ada ujungnya katanya. Nggak ada ujungnya. Siapa? Pak Anies di balai kota nih. Ini lucu banget. Tapi ini jogetnya Prabowo nih kayak joget ala tentara gitu, joget militer kan ada tuh ya. Oh gitu. Iya, kayaknya ada ininya deh Bang deh. Ada style gue kurang ini deh. Tapi Ada kayaknya- Jaipong. Ada koreografinya tuh joget tentara kayaknya ya. Iya, ada emang. Oke, dari ini tadi kita lihat nih ya, jogetan dari 3 capres gitu masing-masing. Dan kalau misalnya kita lihat Prabowo tuh yang paling sering terekspos dia sedang joget lagi have fun. Dia nggak malu-malu untuk Iya, nunjukin, iya. mengekspresikan gerakannya. Karena menurut gue lucu banget lah. Maksud gue kelihatan banget orangnya bisa bersenang-senang sih. Iya, gue juga ngeliat Iya, gitu. iya. Despite terlihat Prabowo tadi akabri kalau emosi apa segala Iya. macam galak dan ada isu-isu dia katanya main tangan. Tapi gue lihat dia yang paling genuine. Iya, iya. Secara manusia, gue bisa ngelihat orangnya ya kelihatan kalau marah ya marah, Iya. kalau fun ya fun. Benar, benar. Nggak Iya. di tengah-tengah. Itu ya. Libra Iya, bos begitu bos. Libra begitu Ayo, ya. hati. Libra, Bos. Oh, otoy belum otoy. Jadi kalau misalnya kita mau menilai orang tuh paling enak sebenarnya seperti itu dibanding yang agak jaga-jaga setengah-setengah, marahnya setengah, funnya setengah. Benar. Nggak Iya, ketahuan. iya. Nah, tapi sebelum kita masuk pembicaraan, kita mau lihat nih ya, ada pendapat orang-orang Iya. mengenai jogetan-jogetan dari capres ini. Oke. Dari video tadi, siapa capres yang jogetnya paling asik? Yang penjahit sih Pak Prabowo. Tetap Pak Prabowo. Wah, kayak lucu banget, keren. Prabowo lah. Tetap Pak Prabowo ya. Tetap Pak Prabowo. Iya. Oke. Ya Anies sih. Ada Pak Anies ya, Ya. yang paling jauh dia. Prabowo kayaknya. Pak Prabowo yang paling jauh dia. Iya. Pak Anies juga. Wah, ini Setuju gimana pendapat lu semua? Gue setuju gue. gue setuju. Tapi Lebih apa ya? Lebih lepas gitu Iya, jogetnya lepas ya. banget Pak Prabowo jogetnya sih. ini di Jakarta ya tadi itu ya. Pertanyaan. Pertanyaan. Iya, di Jakarta. Ya. Berarti kita bisa lihat nanti di Jakarta itu kurang lebih Siapa yang jago jogetnya? enggak. Perolehan suara aja bisa ketebak tuh dari hasil itu gitu. Dari hasil Ada joget. 3 orang itu, ada 3 orang. Dari 3 orang itu ya kan. Urusan joget-joget, itu pencitraan atau enggak sih? Apa itu naturalnya orang-orang kayak tadi kan gue bilang kalau Pak Prabowo gue bilang sih dia natural, dia Iya, emang suka fun. sama, kalau menurut Tapi gue Pak juga. Ganjar dan Pak Anies tuh gimana? Kalau menurut kalian masing-masing coba deh. Pencitraannya gimana nih gue nggak ngerti maksudnya. Bahwa sebenarnya dia kayak misalnya gue actually gue nggak demen tuh joget-joget di itu malu apa kagok. Ya mungkin itu sih Tapi ya. terpaksa. Ya mungkin memang kayak Pendekatan kali ya itu. enggak kalau kayak Pak Anies gue lihat agak kaku ya joget-jogetnya ya. Iya. Tapi mungkin emang nggak biasa joget, bukan nggak Iya, suka ya, itu gitu dia. nggak biasa gitu ya kan. Gue lihatnya sih gitu ya. Kalau Pak Prabowo lepas banget loh menurut gue tadi. Kayak kalau misalkan ada waktu joget, Iya, iya. seru gitu. Ya mungkin Ini sering dia yang dansa gua juga tunggu-tunggu. di rumah Iya. kan, sering dansa atau apa kan orang udah terlatih tuh dia ininya. Apa ini ya mungkin ada backgroundnya juga ya. Dia dari kecil kan emang udah Dancer. sekolah di luar negeri Iya. dan segala macam. Jadi memang terekspos dengan budaya luar yang Iya. mungkin ya joget itu biasa lah Iya, gitu. iya. Kalau yang Pak Ganjar tadi gimana? itu lebih ke ini ya, kayak tadi kayak Tai Chi gitu gak sih? Jaipong ya? Apa sih? Jaipong apa Jaipong. ya? Nggak tahu gue juga. Kayak itu lagi apa, CFD kayak, kan tuh? kayak Car Free Day gitu kan. Heeh. Jadi lagi rame gitu, lagi orang-orang lagi pada joget, dia ikutan joget gitu. Cuman tadi ada yang itu, yang potongan di Najwa itu loh yang ada joget. Oh iya joget-jogetnya TikTok sama si Nah, itu Ridwan Kamil tuh. Iya itu lucu juga sih menurut gue bentukan-bentukannya, karena ya kan nggak pernah kebayang ya orang-orang usia mereka gitu. Ya gimana ya kalau lo jarang joget ya, Iya. terus lo disuruh joget tuh Kagok. kelihatan kagok Iya. kan, kaku Iya, pasti gitu kagok. kan, gitu Iya. gitu aja. Iya sih. Nah, penting gak sih bahwa joget-joget ini ini pasti kan dari tim suksesnya ya. Iya, iya. Kalau hal-hal seperti ini kan pasti di-boost lah, Iya. supaya orang tahu bahwa supaya oh ini fun nih segala macam. Menurut lo hal-hal seperti ini penting gak sih untuk seorang calon presiden yang akan dipilih untuk memimpin negara besar seperti Indonesia ini, bahwa efek-efek dia ngejoget segala macam tuh
Kalau penting sebagai calon presiden sih gue bilang nggak penting sebenarnya. Tapi iya itu Untuk narik suara suara bukan masyarakat. suara ya, apa ya? Simpatisan masyarakat gimana? Ya. Oh, nih orang fun ternyata gitu kan di balik berita-berita kegaharan apa segala macam tadi yang marah-marah. Ternyata bisa Apakah senang. itu bisa tingkat kefanan seseorang? Seseorang ini asik atau enggak? Apakah itu penting nggak sih buat dijadiin benchmark bahwa dia akan jadi pemimpin sebuah negara? Apakah pemimpin negara harus asik? Betul yang Tutut bilang tadi bahwa untuk mengambil suara, ya orang-orang di Indonesia kan pendidikannya Beda-beda. beda-beda. Iya. Mungkin pendekatan fun ini lebih gampang. Tapi seandainya seorang presiden yang akan memimpin negara dipilih berdasarkan funnya aja. Misalnya si A, dia joget tuh seru, ngobrol sama orang, akhirnya dia dapat nih suara. Padahal visi misi atau proyek planningnya dia nggak sebagus yang B. Oh iya, makanya. Agak bahaya nggak? Nggak, itu penting tapi bukan yang utama menurut gue. Mm-mm. Yang utama adalah tetap gagasan-gagasan yang dia punya buat Indonesia gitu ya, itu nomor satu, dan gimana caranya dia bisa apply itu ke dalam kehidupan bernegara nanti di waktunya dia terpilih gitu. Tapi kalau misalkan dia dikasih lihat dari segi joget atau segala macam, itu membantu orang untuk nilai plus karakter lah, ya? ada nilai plus Karakter gitu ya, kayak karakternya ya. Karena menurut gue sih pemilih sekarang tuh suka calon yang dekat sama mereka, dekat, jadi relatable lah gitu kan. Jadi masalah gue juga, cara lo nanganin juga kok mirip-mirip sama cara gue nanganin juga ya gitu. Jadi ada similarity antara pemilih sama yang mau dipilih gitu. Gitu. Menurut gue itu bantulah di area itu gitu. Penting tapi bukan yang utama gitu. Iya. Mau jelasin apa lagi, lu udah jelasin semua. Ya itu kalau gue bilang lebih ke gimmick sih ya gitu. Kan orang mungkin disajikannya misalkan debat apa kan serius nih kan. Nah ini sisi lainnya nih ya kan dari seorang capres nih apa nih ya kan, orangnya begini gitu. Itu juga jadi bahan pertimbangan orang sih. Betul. Tanpa kita sadarin itu juga jadi pengaruh sih. Seandainya ada 3 capres nih. 2 joget-jogetan lah. Tapi 1 misalnya dia nggak mau ikutan. Oh, gue nggak mau capres gue. Misalnya tim saya bikin konsep gitu ya, packaging marketingnya nggak mau jogetan, gagah, tegap, kayak semacam inilah Xi Jinping misalnya. Mana mungkin lo lihat Xi Jinping joget? Iya. Itu menurut gue nggak apa-apa juga. Ya, itu justru akan membuat jadi beda ngeliat, oh ini tegas nih orang. Bukan jadi seru ya? Jadi nggak gini. Pertanyaan gue adalah, kalau ada 2 capres jogetan, 1 dia nggak mau jogetan, dibikin dia strict gitu ya, tegas. Ini akan gimana? Orang-orang nih ngeliat dia akan kaku atau akan justru kayak yang tegas. Ya, justru menurut gue itu bagus. Akan 2 sudut pandang yang berbeda ya. Satu orang lagi lihat, ini nggak asik nih orang nih ternyata nih kan. Gitu. Ada orang yang bilang, oh nih dia punya sikap. Mungkin beda, makanya beda sudut pandang gitu kan. Tapi gue rasa bukan jadi bukan jadi faktor penentu pemilihan. Yeah, betul. Tapi orang akan melihat sosok ini kayaknya lebih kaku ya. Oh itu pasti. Tapi dia akan lebih berwibawa. Pasti. Ya mungkin aja. Akan ada plus-plusnya juga kan. Enggak, tapi kalau kita blow on-nya orang gitu ya, gue nganggep itu nih kok sendirian aja gitu, ngapain yang 2 joget-joget gitu. Kalau enggak gitu. Kalau enggak malah jadi nggak asik gitu ya. Lo sendirian aja gitu, ngapain sih gitu. Nggak asik jadinya gitu kan. Mungkin bisa juga. Ada pemikiran begitu kan orang-orang juga kan. Ya bisa juga. Ntar mungkin dikira sombong lah. Iya sombong, kan lo gak ikut-ikutan gitu kan. Joget aja gak mau. Ya jadi anyway, di episode pertama kita ini ya, kita mencoba untuk mengupas 3 calon presiden dari sisi humanisnya gitu. Yang pertama kita udah lihat profilnya segala macam, dan bagaimana masing-masing capres ini ketika lagi emosi terlihat gitu ya. Dan yang terakhir ketika lagi fun, ketika lagi fun terlihat. Nah dari sini mudah-mudahan kita bisa tahu sisi real manusianya secara human ya, seperti apa gitu. Nah gue butuh masing-masing statement dari kalian. Dari Nikita, dari Tutut, sama dari Ian. Setelah kita diskusi mengenai marah, mengenai joget segala macam, menurut lo yang paling capres, yang paling natural atau paling human atau paling terlihat genuine dan nggak dibikin-bikinnya itu yang mana? Atau mungkin lo punya pendapat lain, silakan. Oh, menurut gue yang paling nggak dibikin-bikin. Gila nih. Jawaban lu sama kayak sama gue. Ntar disangka apa nih? Enggak, maksud gue cuman kalau based on itu tadi 3 hal itu, 3 video yang kita tonton, menurut gue yang paling kelihatan lus justru Pak Prabowo
Gitu. Jadi kita bisa melihat ya aslinya dia apa yang kita lihat. Di belakangnya dia ya kayak kita lihat di depannya. Yoi. Gitu ya. Gitu. Ya what you see is what you get sih dia kalau menurut gue. Tutut? Ya kalau dari aspek nggak basa-basi ya Pak Prabowo ya. Dia nggak basa-basi, apa adanya lah orangnya kalau gue lihat gitu ya. Tapi balik lagi, bukan itu kan ininya. Iya benar. Sebenarnya gitu kan. Tapi masing-masing ini gue lihat semuanya punya keunggulan lah, punya keunggulan dengan kekurangan gitu. Gitu aja sih. Cari aman bos. Nggak mau keluar bang, suaranya bang. Pak RT. Ini based on tadi ya, video tadi ya. Video-video yang tadi. Nothing tulus, bener-bener nothing tulus gitu dari marah ya udah marah lah. Terus joget-joget, have fun ya. Pak Prabowo. Spontan lah ya. Spontan gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau dari episode hari ini kita membahas sisi humannya manusia, Prabowo itu yang paling kelihatan genuine. Betul. Tapi itu bukan berarti Anies dan Ganjar dibuat-buat, bukan. Tapi karena gini kadang-kadang di dalam momen tertentu gitu ya, lu tuh tidak bisa menjadi apa adanya seperti itu gitu loh. Lo juga lo kadang-kadang harus bisa karakter lo ini, gue ngadepin siapa nih, gue harus pura-pura jadi kayak gini nih. Ya, gue harus merubah karakter gue. Kadang-kadang gitu kan. Makanya maksud gue tadi itu belum tentu ya oke juga sebenarnya, tapi paling genuine dia. Gitu. Bukan berarti ya tadi Anies dan Ganjar dibuat-buat ya. Anyway guys, ini kita disclaimer dulu ya bahwa podcast kita ini semuanya netral. Jadi bahwa kita bikin acara podcast ini bukan untuk mendukung salah satu capres atau kita berkibar ke salah satu capres. No, kita di sini anak-anak alumni PL99 kita hanya diskusi seru-seruan aja yang ngebahas tentang politik, tentang pemilu, dan kita tidak ada ingin mengarahkan atau tidak berpihak kepada salah satu di acara ini. Tapi tentu masing-masing pribadi pasti akan punya preferensi masing-masing. Kelihatan lah tadi lah. Tapi acara ini tidak dipesan atau tidak ditujukan untuk mendukung salah satu. Kita terus melihat, mencoba untuk melihat secara objektif. Itu disclaimer paling utama. Nah, oke guys, sekarang kita akan masuk segmen Ramalan Ayam. Kita akan sediain 3 mangkok beras dengan ada foto-foto masing-masing capres dan cawapresnya. Nah, kita akan bikin ramalan ayam. Sesuai nomor urutan nih. Sesuai nomor urutan. Jadi dari kiri ke kanan. Nanti ayamnya ini kita akan lihat. Dia akan matok, akan ngambil beras dari mangkok yang mana. Seandainya dia ngambil beras dari mangkok yang nomor 1, berarti itu pilihan ayam. Pilihannya si ayam, si Jagger milih Anies. Dan kita akan catat untuk setiap minggunya. Sampai nanti menjelang hari pemilihan presiden, kita akan lihat si ayam Jagger ini meramal siapa yang akan jadi pemenangnya. Nah, ayo. Masih bingung dia. Ayo, pancing pakai beras. Pakai beras. Ayo dong. Dia lebih dulu makan itu belum. Ayo, siapa tuh? Wah. Wah, lahap, makannya lahap. Lapar si ayam. Nah, dah. Coba ntar lu lihat dulu, tunggu dulu. Oh, tetap lah. Ternyata pilihannya dia nomor 1. Oke guys, nah jadi Ramlan si Jagger untuk episode pertama ini dia milih capres nomor 1 yaitu Pak Anies dan Pak Amin ya. Nah, kita akan catat ya bahwa itu adalah pilihan dari si Jagger. Oke, thank you semua. Sampai ketemu lagi di acara oplosan berikutnya dengan tema politik dan capres juga, tapi dengan pembahasan yang berbeda-beda. See you guys, bye-bye. Bye-bye.